pemanasan sehingga kemarin maghrib setelah isya itu kami bisa menyempatkan beberapa takwa karena beberapa merupakan punya. Yang kedua, kami juga punya hutang dulu sama Pak Samsul selaku pengawal Capim terkait dengan akreditasi, sehingga kemarin pun kami dihubungi Pak Samsul karena beliau juga punya tanggung jawab, punya tanggung jawab untuk mengawal akreditasi di SMK. Jadi alhamdulillah kita hari ini ada kedatangan dua pengawas dari Universitas Kabupaten Wonosobo. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini juga menyempatkan hadir, karena memang ini sifatnya sangat-sangat mendesak sekali. Kemarin kami dapat informasi langsung dari Bank SM itu sekitar sebelum azan Isya itu tiba-tiba ada SK terkait dengan visitasi akreditasi SMK yang sebelumnya memang anggapan kita waktu permohonan reakreditasi kemarin itu di list yang pertama kita tidak ada, di list itu kita tidak ada, sehingga asumsi kita mungkin di tahap berikutnya. Nah, ternyata Pak Samsul kemarin menghubungi Pak, betapa kok nggak ada, sehingga aja Pak, tolong dibantu untuk jadwal visitasi berkali-kali. Sehingga kemarin kita mengirim berkas-berkas melalui Pak Samsul untuk diajukan kembali untuk akreditasi. Nah, hari Kamis kemarin tanggal 2 kami dihubungi oleh Bank SM Jawa Timur. Jam 10 kami dihubungi, terus kemudian saya nggak kenal nomornya, ini nomor apa, tiba-tiba nanti ikut Zoom terkait dengan persiapan akreditasi di SMK Darul Takwa. Nah, Zoomnya jam 10 itu jam 2 Zoom, sudah Zoom. Nah, pada waktu Zoom kita juga bertepatan diundang oleh kita, sehingga saya dan peserta waka-waka yang lainnya diundang itu tidak sempat mengikuti Zoom. Ya hanya sekedar dibuka, tapi tidak bisa fokus ya, ke Zoom itu. Terus kami juga nih dengan teman-teman di Waka ini juga kelabakan, karena waktu kita itu hanya 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu, karena pelaksanaan visitasi itu tanggal 6 sampai tanggal 11 kalau nggak salah, tanggal 6 sampai tanggal 11 ya, sehingga Sabtu yang kemarin itu saya coba ikut Zoom tahap 6 ya. Tahap 6 ini kalau nggak salah pelaksanaan sekitar bulan Oktober, November, Desember itu lah. Pengisian jisunanya itu hampir 1 bulan lebih. Kalau untuk menyiapkan kita hanya 2 hari. Ini kan sangat terlalu mepet sekali, sehingga kami berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru beserta jajaran institusi untuk menyiapkan 2 hari ini berkas-berkas yang dibutuhkan dalam instrumen-instrumen dia maupun siswa, termasuk karena akreditasi di tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya kemarin mengikuti Zoom, ternyata memang lebih ke arah kinerja. Kalau yang tahun sebelumnya itu kita hanya menyiapkan dokumen, mana dokumen tata tertib, mana dokumen yang ditanya itu lebih banyak dokumen dulu. Tapi untuk akreditasi di tahun ini, instrumennya sebenarnya tidak sebanyak di tahun sebelumnya, tapi lebih banyak menggali melalui wawancara yang kemudian didukung dengan data, didukung dengan dokumen. Ya, jadi nanti ada beberapa guru, beberapa struktural yang menjadi subjek, yang menjadi narasumber yang nanti akan diwawancarai oleh pihak Bank SM, oleh asesor. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin beberapa Bapak Ibu Dewan Guru yang
simulasi bagaimana guru ini mengajar. Itu yang kemudian dinilai oleh asesor selain wawancara. Bapak Ibu sekalian, saya belum membaca sepenuhnya instrumen yang yang ada di Sispena ini, tapi kalau beberapa yang sudah saya baca ini, guru yang masuk di dalam tugas guru ini termasuk RPP itu ternyata masih ada yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu Dewan. Terus kemudian juga guru-guru yang menjadi sasaran itu ada guru matematika, guru bahasa Indonesia, terus kemudian juga PPKN ya, berarti nanti yang ditunjuk Bapak Ibu nanti mohon mengalir saja ya, karena kita waktunya persiapan itu ya hanya 2 hari. Insya Allah kalau dokumen-dokumen sebagian yang saya baca itu insya Allah sudah ada, karena dokumennya sudah dibuat di tahun pelajarannya kemarin dan tahun pelajarannya tahun sebelumnya, sehingga insya Allah dokumen-dokumen masih ada, tinggal mungkin persiapan Bapak Ibu Dewan Guru terkait dengan mempersiapkan RPP dan lain sebagainya. Terus kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dalam pelaksanaan visitasi nanti, karena kita masih belum dapat jadwalnya pokoknya tanggal 6 sampai tanggal 11 di antara tanggal itu, dan sampai detik ini kami juga masih belum dapat informasi dari pihak PANSM. Terus kemudian asesornya pun kita masih belum tahu siapa yang nanti akan ke SMK Darul Fatwa. Sehingga mau tidak mau persiapannya ya Senin itu kita harus siap. Artinya Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah ditunjuk atau mungkin yang semuanya hadir nanti bisa siap-siap ketika asesor ini datang. Makanya saya lihat kayak Bu Aza, Bu Redi dan Bapak yang lain, insya Allah RPP ini sudah jadi semuanya. Sudah jadi karena kemarin sudah di asesori Pak Mas Bul, masih tak Mas Bul, Pak Samsul sama Pak Asap ya. Insya Allah masih ada itu ya RPP. Kalau masih ada, mudah-mudahan belnya masih ada. Terus Bapak Ibu, nah ini kita dikejar target barusan jam 11 itu dari PANSM tanya lagi, ini kok masih kosong dia ya, karena belum kita isi, hanya sebagian dokumen-dokumen yang isiannya data yang kita isi untuk mencapai level 4, karena memang persyaratan untuk mendapatkan nilai A itu harus level 4, lebih banyak level 4-nya. Dari sisi Dewan Guru saja ya, kita tidak sampai 40% guru sertifikasi. Dari sekian guru yang disertifikasi itu hanya 15 orang. Hanya 15 orang. Ini menjadi kendala kita. Jadi untuk menaikkan menjadi 4 itu ya kesulitan. Syaratnya harus sertifikasi. Sertifikasi kan tidak bisa kita komunikasi. Kalau dokumen-dokumen yang sifatnya kelembagaan, insya Allah masih bisa kita ada. Atau kita juga sudah melaksanakan. Mungkin memang kelemahan kita di dokumen. Sehingga mohon dukungan motivasi khususnya untuk Bapak Ibu yang nanti kami ajak lembur untuk menyelesaikan pengangkutan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh dia Sispena. Terus kemudian ada 4 kategori, ada dokumen sekolah, ada dia, ada UKM. Pokoknya banyak karena saya tidak tahu detail untuk aplikasinya yang sekarang. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian.
dia A, TBS B, ya TBS karena baru luluskan satu kali dapat B waktu itu, sehingga diakumulasi karena memakai regulasi yang baru yang nilainya di atas 90, maka yang diakumulasi itu nilainya bukan A-nya. Kalau ada yang diakumulasi kita A plus, ya karena angkanya, karena dulu 85 ke atas itu sudah A, sehingga dari akumulasi nilai itu sehingga kita melorot A menjadi B, sehingga mau tidak mau tahap ini kesempatan kita meraih lagi mencapai akreditasi level A. Sebesar ini Anwarul Malik ini A. Anwarul Malik itu A. Dewan Toro A. Masa kita yang besar siswanya sendiri? Itu kan aneh. Saya protes sama Pak Samsuri Sobat, B dirubah menjadi A. Ternyata nggak bisa, ya tetap harus melalui tahap akreditasi lagi. Jika Bapak Ibu sekalian, mohonlah hubungannya. Nanti kalau ada dibutuhkan segera mungkin untuk dilaksanakan, sehingga di predikat A itu kita raih kembali. Mulai zaman saya sebenarnya ada di predikat aneh. Mungkin itu saja dulu. Mungkin berikutnya ada pengarahan dari Robi selaku pengawas SMK yang penggantinya beliau adalah penggantinya Pak Masul. Insya Allah beliaunya lebih sabar dan santai. Alhamdulillah. Beliau Pak Masul jasanya besar ke SMK. Pak Masul itu jasanya besar ke SMK. Termasuk tatanan administrasi di SMK itu juga beliau punya jasa yang termasuk Bapak Ibu. Sekarang kalau dia harus lebih baik dari Pak Masul. Begini dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Pengawas. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya itu membantu saya. Itu malah justru saya suruh bawa pulang itu sudah jalan begini dan begini. Nanti mana? Oke, yang penting nanti. Kami nggak tahu. Nanti di sini saya nggak tahu. Jadi mudah-mudahan nanti di sini ya, insya Allah akan cepat. Selesai dengan baik. Karena memang beda ya. Butir-butirnya kalau zaman dahulu ya, di aplikasi itu mungkin di EDS dulu ya, yang apa? Zaman aplikasi yang lama itu kita 185 bit. Tapi sekarang tinggal hanya berapa? 45. 33 yang inti, ya. Yang 11 itu yang khusus. Ya, tapi mungkin juga inti memang memerlukan istilahnya pekerjaan yang memang sangat besar sekali, ya. Dan mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa mencampainya, segera mengisi diahnya, ya, katanya apa tadi ya, sehingga akan cepat selesai biar tidak terhalang. Mudah-mudahan nanti asesor yang datang ke sini juga asesor yang istilahnya sabar, ya, istilahnya tahu diri, tahu bahwa di sini ini ya seperti ini, ya. Ya apa lagi? Memang itu seperti ini, ya. Ya. Mereka dipertanya dengan masyarakat, kenapa siswanya banyak di sini? Ya, ya karena seperti itu. Ya, ya pengalaman ya. Yang saya katanya tadi ya, Bapak Kepala Sekolah mengatakan saya memang sebelum di sini, ya, saya kebetulan di Malang dan akreditasi yang pertama tahun 2020, ya, saya itu mengalami yang paling pertama, yang paling awal, yang perdana, ya, itu di SMK Arif Rai. Sama dengan sini mungkin sama pondoknya, ya. Di sana juga pondok, tapi siswanya tidak sebanyak yang ada di SMK Darut Taqwa ini. Ya. Di sana siswanya hanya dibatasi sekitar cuma 300, ya. Tapi alhamdulillah kemarin ya, saya hanya mendampingi, ya. Istilahnya tidak terlalu membimbing terlalu banyak, ya. Hanya mendampingi saja, alhamdulillah dapat nilai A. Yang sebelumnya memang nilainya B, ya. Terus terang ya, itu pun juga tergantung pada kita semuanya, panjenengan semuanya, terutama menurut saya kepala sekolahnya, ya. Jadi kepala sekolahnya nanti harus bisa ngomong, ya, asesornya, ya. Apalagi nanti yang ditanya itu tidak hanya kepala sekolah saja, tidak hanya jenengan sebagai guru, karena di guru nanti proses pembelajaran gimana, butuh gurunya gimana, ya. Terus siswa pun juga nanti ada yang ditanya, ya. Termasuk ada bapak komite juga ditanya, ya. Kira-kira cocok enggak, ya, yang dimasukkan di Sispena, yang dimasukkan di dia itu, ya, dengan apa kejadian yang terjadi di sekolah ini, ya. Makanya ya, mulai sekarang harus apa, ngeklopkan, ya, mencocokkan, ya, harus sama nanti, ya, antara bunyi, ya, yang ada di dokumen dengan bunyi dengan semuanya, ya. Kalau demikian memang harus dengan apa, simple saja, ya. Di sini jangan terlalu dibuat-buat, ya, biasa saja, santai saja, ya. Ya dibuat simple saja, jangan terlalu sekarang begitu, ya. Dan pengalaman, ya, termasuk binaan saya, ya, itu kemarin yang ada di Pasuruan, ya, jadi mungkin tahu SMK Puspo, ya. SMK Puspo ini, ya, ini juga kemarin dapat nilai A, ya. Ternyata, ya, saya tanya, Pak, padahal kemarin saya itu istilahnya nggak mengharap nilai A, karena saya yakin, ya, bahwa di tempat saya ini belum memenuhi syarat. Kok iso nilai A? Ya, ternyata saya tulis, ya. Cara nanya pun saya lihat dulu, ya, mungkin nggak selengkap ini, ya.
nggak selengkap yang kita bayangkan. Dia pun sudah ngaku dengan saya itu nggak ada. Memang kebetulan di sana pada saat akreditasi itu akreditasinya di online ya. Jadi waktu itu online ya. Kalau kita offline nanti ya. Jadi barangkali itu ya sehingga ya. Alhamdulillah ini ya asesor kita sudah hadir sehingga nanti bisa dampingi dengan ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya Pak Samsul ya, ini bisa membantu kita semua untuk jalannya pelaksanaan aplikasi yang mungkin sangat mendadak ini ya. Sangat sedikit ya. Biar nanti waktunya gak habis ya, karena saya dengan Pak Samsul ini nanti ada kegiatan ya. Jam berapa Pak Samsul nanti diatur? Sampai jam berapa kan? Kalau Bu berarti saya tadi duluan Pak Samsul biar di sini. Nanti nggak usah pulang Pak Samsul. Jadi ternyata di sana itu ya memang kepala sekolahnya memang cara bicaranya, gaya bicaranya memang istilahnya gak membosankan. Jadi enak sehingga mungkin asesornya tertarik. Dan pada saat itu ya pendekatan yang lain ini juga dilaksanakan. Ya terus terang ya, yang namanya pendekatan dengan asesor itu, kalau saya dulu pada saat di SMA Grati, ya memang istilahnya pegawai saya. Ya. Artinya pegawai saya, ya memang waktu itu di sana itu saya umat ya, wal awalu wa akhirihi ya. Dan terakhir malah saya itu menjadi HRD. Terakhir itu cuma sekitar 2 tahun, dari tahun 2005 sampai tahun 2020 ya. Jadi selama 2 tahun saya jadi HRD yang terakhir ya. Waktu itu kepala sekolahnya ya ini Bu Nenek itu ya. Jadi barangkali itu ya. Jadi dengan gak usah stres dulu ya untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan monggo dikerjakan ya. Yang tidak bisa ya ditanyakan yang bisa. Kalau bisa ya yang nggak bisa dibantu sama temannya yang sudah bisa atau yang istilahnya sudah selesai. Kita saling bantu, insya Allah akan selesai pekerjaan ini dengan sendirinya ya. Insya Allah mungkin kalau barangkali nanti Pak Samsul juga punya contoh ini akan lebih baik ya, dan juga akan lebih cepat untuk melaksanakan pekerjaan ini ya. Apalagi Pak Samsul mungkin punya trik-trik yang lain ya, sebagai seorang asesor tentunya ini yang kita harapkan ya. Sewu ya, jadi biar dia nggak stres ya, biar pekerjaannya nanti bagus, ingin mendapatkan nilai A sesuai yang diharapkan oleh kepala sekolah, monggo kita kerja dengan ikhlas ya, dengan tenang ya, sehingga tidak akan terjadi hal yang istilahnya tidak sesuai dengan dokumen yang tidak diinginkan. Tapi insya Allah ya, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa dokumen sudah sebagian dimasukkan ya. Yaitu barangkali ya. Jadi mungkin ini sedikit yang disampaikan karena pendamping Pak Samsul ini sudah datang biar lebih banyak yang diberikan ya. Saya akan mengundangkan Pak Samsul yang akan memberikan materi ini biar lebih cepat tuntas ya. Demikian dari kami ya, mungkin saya tidak bisa memberikan banyak ya. Saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di pandangan semuanya, khusus kepala sekolah ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Mustafa Rodi selaku pengawas bina SMK Darut Taqwa, Bapak Suhaib selaku kepala SMK Darut Taqwa, Bapak Ibu Wakal K3 dan seluruh staf serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi akreditasi. Bapak Ibu, jenengan tidak perlu tegang, serius, nyantai mawon bernyantai. Karena ini Pak Suhaib sudah yakin, Pak saya kepingin move dari A itu. Makanya saya usulkan, ngapunten sebenarnya dengan itu tidak disasar. Artinya ya dijatno pancen B. Tapi Pak Suhaib itu kepingin mutasi dari B ke A. Sehingga terpaksa saya usulkan ke pusat, Pak mohon Darut Taqwa disasar gitu. Akhirnya turun, nah kok dadak itu yang di luar dugaannya ya. Tapi rileks mawon, rileks. Berarti jenengan dapat rezeki itu ya. Nah, karena itu nggak perlu tegang, rezeki kok tegang malah. Bapak Ibu, yang pertama, akreditasi itu sudah beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu sebelum tahun 2020 itu akreditasi itu akan dokumen. Dokumen saat tumpuk berarti dapat A, saat ini dapat B. Sekarang enggak, Bapak Ibu. Dari namanya compliant tulisannya kompilasi. Nah, dulu itu namanya kecukupan, sekarang pindah ke performance. Nah, maka jenengan sekarang saya nggak tahu yang ditunjuk di bagian-bagian mana siapa. Mari kita buka satu-satu, terus nanti jenengan yang nggak paham tanya. Itu gini, SMK itu ada 45 item yang dinilai. Kalau SMA sedikit Pak, 35. Ini SD 36, SMP 35, khusus SMK 45. Karena ada yang 9 namanya butir khusus. Nah, gitu ya. Untuk penilaian itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama itu namanya IPR. IPR itu indeks pemenuhan relatif, itu bobotnya 15%. Kemudian yang dia daftar isi akreditasi 45 itu bobotnya 85%. Nanti tiga-tiganya kita kerjakan bareng-bareng, jenengan catat mana yang perlu dan tidak perlu gitu ya. Saya langsung pada instrumen aja, nanti ini biar di copy Pak Suhaib. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini tanggal ini saya biasa ke Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, butir 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ini nilainya 4, 3, 2, 1. Kalau jaringan kepingin A, nilainya harus 4. Kata kuncinya 4 ini Pak. Nah, ini budaya yang pertama. Yang kedua prestasi. Nah, ini. Tapi kalau jaringan sampai prestasi saja 3. Nah, gimana kuncinya? 1, di mutu lulusan itu ada 3 kategori yang dinilai. 1, prestasi. 2, kepuasan pelanggan. Gitu ya. 3, karakter. Nah, ini masuk karakter. Gimana cara menempuhnya? 1, panjenengan siapkan nanti di hari H Pak Suhaib. Itu 1, kondisi ini umum Pak. Kondisi sekolah dalam keadaan bersih, aman, tertib, nyaman. Itu 1. Jenengan kondisikan. Mosok sedina yang iso 2 hari ke sini, asal dari 2 hari. Yang kedua, kondisikan siswa
tertib karena karakter, tertib baju masuk, yo masuk semua, kalau keluar semua. Terserah jenengan. Sepakati metu apa mlebu gitu. Kalau dimasukkan semua, ojo sing metu buka oleh keluar semua sesuai tata tertib. Itu gitu. Kemudian tidak ada lagi yang rame-rame pun. Saya khawatir pas ono asesor sesuai gelut. Nah itu loh Pak. Wis sampean percuma wis ngarep macam-macam percuma langsung belen biasanya. Ampun nggih. Itu kata kunci. Ampun. Nah, karena itu sekarang dikondisikan semua guru maupun siswa. Aku njuk tolong rek hari ini kondisinya satu, karakternya disiplin, dua religius, itu nggih. Yang ketiga kreatif dan seterusnya itu pun sudah Pak. Jadi pertanyaan pertama, jenengan harus punya apa ini Pak? Tata tertib. Yang kedua tadi membudaya. Yang ketiga prestasi. Sampun, cuma 3 itu dong. Sudah. Nah kita lihat sekarang, saya geser Pak ke bawah. Nah apa yang jenengan siapkan? Ini yang diobservasi pengawas. Asesor nggak usah dilihat. Yang jenengan siapkan ini tata tertib jenengan itu harus sampai pada kok pedot separuh kok Pak. Warnanya kok pedot separuh apa kok ini. Nah yang jenengan siapkan tata tertib jenengan itu sampai ada sistem poin. Sudah ada Pak? Sudah, berarti selesai. Jenengan sudah itu. Yang kedua, tata tertib jenengan itu dilengkapi dengan dokumen MOU panjenengan. Jenengan punya MOU dengan pihak kepolisian, dengan pihak ada Polres, itu siapkan juga di situ tata tertib. Artinya jenengan sudah mengantisipasi siswa di luar. 1 poin selesai. Sudah nggak usah kok. Yang kedua, jenengan punya buku piket bahwa tata tertib itu dilaksanakan. Kalau buku piketnya belum ada, dikerjakan hari ini, digarap besoknya. Ini orang berbicara desainnya Pak. Walaupun pandemi jangan kerjakan. Musim pandemi enak lah. Musim pandemi enak, cepat. Nah kalau masuk, jangan tulis tidak ada pelanggaran. Coba diisi Pak. Ojo diisi siswa sing telat kepak ngereten sampai duduk ketok itu. Berarti jenengan tidak disiplin, gitu ya. Buku pikirnya dikerjakan. Pun, ojo gawe anyar Pak, nulis lawas api potensi. Nulisnya saiki gak apa-apa, gak boleh nulisnya kapan. Yang penting bukunya rodo elek. Pun. Yang kedua, catatan guru wali kelas. Guru juga punya catatan. Ojo boleh kan di administrasi itu kan ada catatan guru. Catatan apa? Siswa sing nakal. Jenengan tulis saja. Tidak. Dan selesai. Pokok jenengan buku catatannya ojo kosong. Sampun. Untuk poin 1. Nah buku piket ini Bapak Ibu, jangan hanya keterlambatan dan ketidakhadiran, karena di bawahnya masih ada. Nah ini loh apa Pak? Ketidaksiplinan berpakaian dan seterusnya. Karena itu buku piketnya itu kalau bisa all in one. Jadi di catatan itu ya catatan siswa pulang, siswa terlambat, siswa tidak pakai atribut atau jangan kayak Pak 1, 2 apa-apa dengan tulis keterangan. Itu gitu. Tapi ojo setiap hari orang 10 lebih jangan tanpa ya rumah. Nah itu paham gitu. Wes mulai itu sudah paham. Yang poin 1 sudah paham. Sudah oke. Sudah selesai. Dirubah nanti dirubah Pak. Saya penting dirubah seanyar loh Pak. Sebetulnya dirubah seanyar. Ini anyar. Ya kok caranya kayak kok elek. Tikung. Karena nanti asisten tas gawe seorang ini Pak. Makanya dulu saya suruh Pak juga siapkan dari awal Pak. Itu nih. Jadi selesai ini Pak. Poin 1 selesai. Nah nanti Bapak Ibu bisa pilih dokumen ini antara wawancara kepala sekolah, guru dan siswa.
nyambung nggak poin satu kok. Sekali wawancara asesor itu langsung mereka gitu Pak. Karena nggak mungkin poin satu, poin dua, poin SD Pak. Waktunya nggak cukup. Jadi biasanya gini, ngapunten, saya kasih contoh. Pak Su'eb coba ceritakan gimana proses penanganan kedisiplinan siswa panjenengan. Pak Su'eb harus bisa cerita. Siswa saya Pak, saya siapkan pakai bla bla tertib gini, awal masuk gini. Itu kelihatan Pak, kalau dilaksanakan Pak Su'eb itu gak mikir. Tapi kalau nggak dilaksanakan Pak, mana ya? Nah, kelihatan Pak sudah. Karena yang diminta performa. Nah yang ditanyakan itu kepala sawakile terus siswa. Yang perlu dilatih siswa ini. Apa benar SMK Darut Taqwa itu ada tata tertib? Gune jawab iya siswa itu nggak ada Pak. Kok wis lolos lho Pak perdikat. Nah itu yang perlu dilatih Pak. Kebanyakan meleset ke siswa Pak. Pak siswa nggak bisa itu ya. Nah itu Pak yang sekarang. Oh itu aja. Nah nanti di sini Pak Su'eb itu jawabnya bukan hanya ini. Karena saya langsung Pak geser pada poin 2. Nah di poin ini Pak ketertiban itu Pak Su'eb itu bisa cerita anak-anak dibengkel. Ini pokoknya jempol Pak. Dibengkel itu Pak anak-anak gini diserapikan. Pokoknya sih penting disiplin. Siapa ngomong disiplin ya apa sebenarnya? Di bengkel, di UKS, di musola dan seterusnya. Nah gitu ya. Oh ngomong sing api-api tok bakal ngerti api-api itu. Nah gitu. Sampun poin 1. Oke. Jenengan didiai simpat mergo iki kalau rumusé. Sampai ngarang papat telu kalau rumusé. Rumusé jawaban sampai sampai dokumen. Sudah. Pun. Nah, nanti di sini itu asesor nulis. Nah, SMK Darut Taqwa berdasarkan dokumen tata tertib sudah sampai pada poin ada MOU dengan kepolisian, ada MOU dengan masyarakat setempat. Siswa setiap hari bla 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 ngarang begini Pak, sesuai dengan kapan ngomong Pak. Minimal 50 kata, tidak 50 kata aplikasi yang menolak 20 kata. Karena itu sampai ngomong ya kayak tulis tentang asesornya. Kalimat tidak blok. Nah itu. Sampai penengah asesornya takut kita pakai. Pergoda kemai gitu Pak. Paham gitu. Nah makanya kasih trik. Ngomong sing apik wis itu aja. Engko lah asesor gak takon akeh. Gitu ya. Nah wis. Yang kedua ini religius sama Pak. Ini kategori yang membudaya. Kemudian dianutnya dalam kehidupan sehari di sekolah dan di madrasah. Nah tadi jenengan kan ditakoni ngapa disiplin itu saya kedua. Anak-anak selain itu Pak kita biasakan pagi itu sholat di masjid, sholat duha. Ada kegiatan doa bersama sebelum belajar. Pokok saya sih saya cerita anak-anak ada kegiatan bla 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 kok sifatnya sampai ngomong dia wis wae takon itu lebih cepat karena asesor itu hanya mencari informasi dan bukti. Nah, ya Pak, tapi buktikan Pak, apa buktinya kalau ada sampai tadi dengan punya tata tertib, punya kegiatan, jangan lupa dengan punya foto atau video. Saya ini berhubungan sholat dengan foto itu lupa anak SMK sholat itu. Nah, anak SMK misalkan pas saling bersama foto itu lupa tanda anak religius hormat pada guru. Nah, kalau ada kegiatan keagamaan dengan foto sampaikan semua. Nanti ditanya itu. Jadi nanti asesor berdasarkan foto, dokumen dan seterusnya. Nah, biasanya. Itu yang penting saya berkata. Ini Pak ini. Nah, kalau ini tidak, kalau yang tadi ini Pak, yang nomor 1 itu ada kaitan dengan prestasi. Nah, kita buka. Nah, maka jenengan ngomong, sudah tertib diakui Pak oleh wali murid. Apa buktinya wali murid tambah senang menyekolahkan anaknya di sini? Itu prestasi 1. Yang kedua, karena anak di bidang akademik itu nilainya selalu naik. Jenengan ngomong dulu.
Yang ketiga, anak-anak setiap lomba pasti dapat juara, entah juara harapan atau juara disiplin. Nek perkara situ Pak yang juara internasional, engko di sore kok apa boleh. Kalau jenengan nasional itu kalau 3 mau 4 saya nggak berarti di bawah itu. Nek kabupaten Pak, nilai sampai loro atau 3 paling guys. Sudah paham ya? Maka nggak penting juara apa nggak penting. Nek jenengan wani goro, gawe aja sendiri. Nah itu wani goro, aku tapi kangen dari Inggris. Gitu, karena nggak boleh dicek Pak. Misalnya jenengan juara internasional Pak, kegiatannya diselenggarakan di Arab Saudi lewat Universitas Al Azhar. Nggak mungkin kan Pak? Ini nggak mungkin, kurang gawe ya. Monggo tewani goro, bapakku gak kanan nih disini. Ampun Pak ya. Nah saya tak masuk nomor 2 tadi religius Pak. Gitu. Yang dilihat apa ini Pak? Yang dilihat Pak, laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup. Nah ini yang bekerja lebih banyak mahasiswaan Pak. Siswaan berarti punya program pembiasaan siswa keagamaan dengan beribadah, Jumat mungkin dengan istiqosah. Istiqosah itu habis kayak foto, kayak dokumen selesai tanpa lihat prestasi. Ya. Nah, jadi nomor 1 dokumennya visi ya Pak Supaya nggak usah bingung. Nih catatan dulu tentang sikap dan terusnya. Yang diwawancarai cuma 2 guru dan siswa. Kepala sekolah kan ditangani. Sehingga itu pertanyaannya. Nah, di sini Pak, dengan kebiasaan mengucapkan salam, kebiasaan berdiri sosial. Jangan tahu berdiri sosial apa? Tahu? Apa kira-kira? Nek ono siswa sakit urunan berdiri sosial Pak, gitu. Ini Pak, Bapak, kalau ada apa-apa peduli itu kan, nek ono sing kotor dibersihkan, tidak merusak tanaman. Nanti kalau Pak cerita apa Pak isu, jenengan nanti semua Pak Suem dikasih instrumen ini dibocor, dipelajari betul. Nanti ini di kopi, kamu gini. Nah, toleran, pokok agama di situ aja. Sudah sampai poin 2 ada yang ditanyakan? Cukup. Nanti 45 paling 45 menit mari Pak. Yang ketiga sekarang, siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab yang membudaya. Nah, karakter mana ini Pak? Nah, dari mana ini melihatnya? Melihatnya ini dari dokumen Bapak Ibu Guru. Apa dokumennya? Jenengan wajib punya 1 daftar nilai siswa. Yang kedua, jenengan punya negara menekon gawe arek, punya dokumen portofolio siswa. Kan semua sudah punya. Negara punya rekor gawe wis portofolio. Nah, gak usah kakek Pak, sing penting ono. Nah, ini menunjukkan anak-anak. Nah, jenengan cukup cerita anak-anak di sini itu Pak tangguh, bertanggung jawab. Buktinya ini Pak, dokumennya dikumpulkan tepat waktu. Dan dia semuanya mengerjakan walaupun nggak bisa berusaha dan seterusnya. Pokoknya jangan ngomong siswa api. Buktinya Pak, ya pekerjaannya siswa, nilai daftar hadir. Ini yang disasar biasanya 2, guru intrakurikuler dan guru ekstra. Sing sorong ekstra itu kamu catatan 12 biasanya. Tolong guru ekstra diminta catatan nih Pak, daftar hadir, kegiatan siswa, terus fotone sampai jalur sak jurnale. Sampai jalur. Karena nanti itu ditanyakan, maksudnya gurune gak iso teko sampai alasan iso. Mana yang guru tanya, guru ekstra itu hanya tiap hari libur Pak, gak libur gak masuk apa-apa. Sing penting jawab itu kan. Nah, aman Bapak. Ini loh Pak, portofolio apa tuh dokumennya dilihat, kegiatan ekstra
portofolio lagi, laporan kegiatan ekstra. Pun udah itu aja. Nah, jadi yang dinilai itu portofolionya siswa. Pokoknya kan punya data nilai, punya pekerjaan siswa dengan arsip portofolio, terus ekstra ono sudah selesai. Itu sudah menunjukkan tangguh dan tanggung jawab. Jadi nggak sorong kok Pak. Nah, yang penting setiap guru punya loh Pak. Jadi siapkan setiap guru ada. Jangan ada sebagian guru yang nggak kerja, semua kerjakan. Perkara kok sing ngadep itu ditunjuk Pak saya urusanku, tapi semua dukung. Siap mau kabeh. Gitu nggih. Sanggup Pak nggih. Nah, rilek kae Pak. Engko bengi sampe garap tene mari. Nomor 4. Bullying. Saya belum lihat di sekolah ini. Belum lihat. Kalau belum dipasang Pak, dipasang stok bullying. Pokoknya sing sifatnya bullying dipasang kabeh ngene. SMK anti bullying wis pokoke sing kira-kira ngono sing pokoke sing itu. Apa boleh kalimatnya itu secing dene tulis kalimatnya menit pesenan bertekad tempel-tempel kok. Ojo keteni tempel menit tempel kok. Terus yang keluar di lap-lapi tangan kena gitu. Nah, berarti kan udah lama gitu Pak gitu. Nah, sampai kayak gelap itu tuh elek gak apa Pak, gak ketoro gitu gitu. Nah, pokoknya yang penting itu sudah terpasang lama, tidak hanya menghadapi itu. Sabun. Nah, khusus ini Pak, khusus ini itu siswanya nanti ngisi angket. Nah, angketnya pas sampai ke wararek diulangi mulai saya gini ini loh. Catatan guru jenis perhubungan. Nah, jenengan pokoknya gini Pak, perhubungan atau bullying itu kadang-kadang itu ada yang salah arti. Misal saya ini gemuk, terus diceluk kalau anaknya nggak merasa tertekan itu bukan bullying, maka sampaikan ke siswa supaya itu tidak jadi bullying. Tapi ojo oleh jawab nang asesor sini tuh biasa Pak nyeluk jenenge wong tua ojo ngono. Nah, gitu gitu. Pokoknya apapun yang menyebabkan anak merasa tertekan itu namanya bullying. Sambung. Nah, ini laporan kegiatan pencegahan. Jadi nanti jenengan gimana? Pak, setiap awal tahun pelajaran ada kegiatan ceramah agama yang Jumat, Ustadz ngomong jangan sampai saling itu dalil Pak, bukan Pak, komputer dalil Bapak ini. Nah, hasil saya itu untuk api ini. Kemudian guru-guru di tiap kelas ada kegiatan. Apa cerita sih? Yang penting pokok sudah dilaksanakan. Terus yang kedua, jangan ada semacam kesepakatan atau tulisan bahwa memang SMK ini anti bullying. Ini perlu disisipkan di dokumen KSP Pak, nggak apa-apa. Anti bullying, sisipkan nggak apa-apa. Morono. Nah ini Pak, media afirmasi berupa poster. Dan di sini penulisan poster banner yang itu anti bullying, stop bullying, apapun. Kalau singkat Pak, tanda bundar, panah, stop bullying. Apa boleh di internet akelis? Pokok tiap ruangan sampai tempel itu blok mungkin kawan-kawan namanya situ nggak apa-apa. Nah, terus ini Pak angketnya Pak, bisa diulangi dong. Nah ini loh, apakah kamu pernah mendapat penjelasan tentang bully? Nah, guru tahu jelas enggak? Nek siswa jam 3 nilainya 0 Pak. Nek iya 1. Ya yang ditanyakan ke siswa ini Pak. Jadi wis itu dibocor kok Pak, kayak pertanyaan guru dibocor. Nah, pernahkah kamu dilatih diberitahu bagaimana cara menggali? Tapi sampai kan hari teman Pak. Pernahkah kamu diberitahu caranya menggali bullying? Pernah Pak? Ya apa caranya? Nah, jadi kan kasih tahu untuk menghindari bullying seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kan kalau nggak bisa buka internet cara menghindari bullying. Nah, gitu. Mungkin menghindari bullying itu dengan kegiatan kan. Nah, dengan kegiatan
kegiatan diskusi, dengan kegiatan literasi, supaya siswa nggak sibuk ngerasani gurune, nggak sibuk ngerasani koncone, tapi sibuk kegiatan yang sifatnya positif. Jadi kan sampai ke siswa, kan di proses ini Pak, wis kata jelasnya ini bahwa Pak sampai kayak orang langsung ada 8. Ini langsung pada aplikasi Pak, siswanya langsung. Ada 2 kategori asesor. Ada asesor itu psikotok killer, siswanya dari milih. Ada yang baik hati, Pak saya pilihkan 20 siswa. Tengok enak Pak. Jadi sampai harus nanti 20 siswa. Makanya ini sampaikan kepada seluruh siswa, jagani bene tak asesor rombong ngantuk. Nah gitu. Nah saya kayak saya kenal nggak sepiro. Saya khawatir tekomat nggak harus ngeluh atau berbeda dengan goreng-goreng kerana. Itu kan. Nah nanti pertanyaannya ini Pak. Nah pencegahan perhubungan apa kegiatannya? Partisipasi siswa apa? Mungkin dengan partisipasinya ini Pak berupa kegiatan ini, proses itu gini gitu kan. Kelihatan bukti nyata itu. Ada yang jenis sanksi kalau bullying kayak apa? Mohon maaf untuk sanksi jangan ada kalimat sanksi fisik, satu. Yang kedua jangan ada sanksi dikeluarkan Pak Ojo Pak. Itu catatan, berarti sekolahnya nggak ramah gitu. Jangan ada sanksi fisik walaupun jadinya biasa Ojo Pak. Itu disampaikan ke siswa. Kalau sini bullying gimana? Dibully Pak Ojo Pak. Begitu nih, disuruh push apa? Ojo ngono, liane, gitu. Nah, misal siswa yang melakukan bullying Pak, 1 kita panggil anaknya, kemudian kita kasih pengarahan, kita koordinasikan dengan orang tua. Dan hukumannya biasanya Pak saya suruh baca Quran di masjid. Begitu kan api Bu? Enggak Pak, kalau sini tidak boleh saya suruh push up di lapangan 10 kali. Baik Pak. Jangan bukan sekolah yang ramah anak gitu ya. Nah itu ya. Itu aja. Ada pertanyaan monggo. Cukup kok BK dulu. BK kok dibully. Nek BK ada sendiri. Satu gini. Bapak selesai. Nomor 5 sekarang. Nah, Bapak Ibu ini siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik Ronaba 21. Ini diperoleh dari mana? Gitu gitu. Dokumen ini nanti yang dilihat, yang dilihat ini adalah LPP Bapak Ibu Guru. LPP panjenengan harus ini. Jadi di LPP itu ada pemanfaatan TIK, kemudian ada kolaborasi. Jadi di situ kolaborasi itu apa Pak? Kegiatannya apa? Diskusi. Jadi jenengan kalau ada kita kolaborasi diskusi, Bapak Ibu ingat, saya tadi datang langsung sholat. Nanti kalau jenengan sholat boleh giliran, nggak apa-apa nanti. Jadi boleh itu bareng Pak, waktu ini. Jadi di pembelajaran ini kan Pak, berdasarkan siswa menggunakan media yang memanfaatkan TIK di dalam di luar sekolah. Bagaimana kalau untuk Pak Dusro, siswa kirim jawaban melalui WA boleh. Ojo WA lihat di WA Pak. Email boleh. Itu loh Pak. Lewat Google Drive boleh. Itu loh Pak. Pokoknya yang penting ambu-ambu teknologi. Itu kalau dibuat. Gitu ya. Kalau dalam kelas, nah, siswa nanti pakai gini dulunya, pakai proyektor. Nah proyektornya berapa? Sampai kurang proyektor SMP, SMA perbuat ini kan beda. Proyektor di SMK baru tanpa sejumlah kelas Pak. Ada 50. Tapi sampai kayak nomor 20 kakak itu. Itu Pak di dalam lemari, yang satunya di lemari sana. Kakak itu Pak.
pakai gitu, betul ya. Nah, jadi kan sementara dipinjam SMP kok ini, SMA kok ini, SD kok ini, bukan kok ini, kan kok akeh pak. Nah, kan jenenge TIK, kabeh sedia kali ya pak. Apa ke? Nah, nanti di sini yang dilihat dengan lihat di sini. Nah, ini loh pak. Portofolio tugas yang mencakup tugas melalui media daring, media luring, dan nilai yang diperoleh siswa. Jadi ini nek bentuknya dalam bentuk TIK sudah jawab itu Pak. Pertanyaan saya pada Pak Ade, Pak Ade sini punya LMS? Punya? Ada LMS-nya? Tunjukkan itu Pak. LMS itu berarti aplikasi pembelajaran yang satu sampai gak udah nggak apa Pak, tapi kayak bikin SMK ini Pak. Nah itu. Terus memanfaatkan website dan ya Facebook itu pemanfaatan kita aja. SMK waktunya LMS pembelajaran ini Pak. Masyarakat belum apa betul. Pokoknya tentang cerita menggunakan dan seterusnya. Itu berarti ini Pak, foto-foto ini. Nah, gitu ya. Wawancarai pada kepala sekolah atau wakil guru dan siswa. Nah, sudah. Butir 6. Sama Pak. Keterangan apa ini? Berkolaborasi. Pertimbangan Pak. Debedor. Apa lagi? Berkomunikasi. Nah ini komunikasi Pak, itu artinya